Baik, perkenalkan nama saya Yuliana Citra dengan NIM 2210417696 kelas M3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu Makul SCM, dosen pengampu Pak Adi Mursalim SEMM. Apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain manajemen? Persamaannya, baik logistik maupun SCM bertujuan untuk mengoptimalkan aliran barang dan informasi dalam rantai pasokan dengan fokus pada efisien, biaya, dan kepuasan pelanggan. Kolaborasi keduanya memperluaskan kolaborasi erat antara berbagai pihak dalam rantai pasokan, termasuk produsen, distributor, pemasok, dan penyediaan layanan logistik. Perbedaannya, lingkup logistik manajemen cenderung lebih fokus pada operasi internal perusahaan seperti pengelolaan persediaan, penggunaan, pengiriman, distribusi. Sementara SCM melibatkan manajemen seluruh rantai pasokan termasuk berbagai entitas eksternal. Waktu logistik manajemen lebih fokus pada operasi sehari-hari dan pelaksanaan tugas hari-hari dalam rantai pasokan. Di sini SCM memiliki perspektif jangka panjang yang melibatkan perencanaan strategi dan pengelolaan risiko dalam rantai pasokan. Sumber daya logistik manajemen biasanya lebih terfokus pada pengusahaan efisien sumber daya internal seperti armada, kendaraan, dan gudang. SCM memerlukan koordinasi lintas perusahaan dan seringkali melibatkan perencanaan jaringan rantai pasokan yang melibatkan banyak pihak. Jadi, meskipun logistik manajemen dan SCM berkaitan erat dan memiliki tujuan yang serupa, logistik manajemen lebih berfokus pada operasi internal, sedangkan SCM memiliki fokus yang lebih luas termasuk manajemen seluruh rantai pasokan. Pengertian SCM, Supply Chain Management atau SCM adalah pengelolaan aliran produk dalam perusahaan. Untuk mengoptimalkan rantai pasokan, perusahaan perlu melakukan manajemen rantai pasokan. Secara umum, SCM melibatkan perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan aliran produk dalam pengadaan hingga distribusi kepada konsumen. Yang kedua, proses atau tahap pelanggan. Pelanggan merupakan tahap awal di mana pesanan produk dari perusahaan dilakukan. Pada tahap ini, perusahaan mendapatkan informasi dari pelanggan mengenai jumlah produk yang dibutuhkan dan tanggal pengiriman produk. Yang kedua, perencanaan. Setelah menerima pesanan dari pelanggan, perusahaan merencanakan proses produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, pengadaan. Setelah merencanakan jumlah dan rencana yang tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan pengadaan barang. Pengadaan adalah prosedur yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dengan harga terendah dan kualitas tertinggi sesuai dengan standar perusahaan. Yang keempat, persediaan. Material yang telah dipesan disimpan di gudang untuk keperluan produksi. Pada tahap berikutnya, bahan baku yang disimpan harus tepat pemertahannya, kualitasnya, sehingga produk yang dihasilkan dari bahan baku tersebut memiliki kualitas yang sama. Yang kelima, produksi. Proses produksi merupakan tahap yang krusial dalam kesuksesan perusahaan. Semua bahan baku akan diolah menjadi produk jadi yang siap dijual. Dan kualitas produk sangat terkait dengan hasil dari tahap ini. Semakin baik kualitas produksi, semakin baik
pula kualitas produk jadi, dan kepuasan konsumen dapat meningkat. Setelah diproduksi, produk jadi disimpan di gudang sebelum distribusikan kepada konsumen. Yang keenam, transportasi. Tahap ini umumnya merupakan tahap terakhir dalam manajemen rantai pasokan. Proses jadi yang sebelumnya disimpan di gudang akan didistribusikan kepada pelanggan sesuai dengan tanggal pengiriman yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh, pengembalian. Jika terjadi kerusakan pada barang saat diterima oleh pelanggan, maka tahap pengembalian produk perlu dilakukan. Tidak hanya dalam kasus barang rusak, jika terjadi kendala yang menyebabkan proses distribusi terlalu lama atau terdapat kesalahan dalam pengiriman, perusahaan harus melalui tahap ini. Yang ketiga, tujuan dalam bisnis SCM. Tujuan pemanfaatan SCM dalam bisnis agar proses produksi hingga distribusi bisa berjalan dengan lancar. Pemanfaatan manajemen rantai pasokan menjadi salah satu syarat yang harus dijalankan oleh pembisnis. Pemanfaatan manajemen rantai pasokan dalam bisnis memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Yang kedua, menjaga kepuasan customer dan pelanggan. Yang ketiga, pencapaian efisien biaya di seluruh sistem dan tahap. Yang keempat, memegang persaingan pasar. Dari ketiga topik di atas, saya lebih memilih manajemen di restoran. Ada 4 peran penting dalam SCM dalam pembisnis. Yang pertama, perencanaan atau planning. Peran pertama yang sangat penting adalah perencanaan atau planning. Ada 2 aspek yang termasuk dalam planning. Yang pertama, yang juga adalah awal dari proses SCM dalam demand planning, yaitu bagaimana perencanaan dilakukan atas permintaan konsumen yang memiliki kaitan erat dengan fungsi marketing. Yang kedua adalah supply planning, yaitu perencanaan atas beberapa banyak bahan baku dan material pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua, pengadaan. Peran yang kedua adalah peran pengadaan. Setelah proses demand dan supply planning telah dilakukan, selanjutnya peran SCM adalah memastikan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan. Yang ketiga, produksi. Selanjutnya adalah peran produksi. Singkat, proses ini adalah tentang proses pembuatan produk akhir, misalnya sepiring chicken hot plate atau 1 gelas kopi susu. Yang keempat, pengantaran. Peran terakhir SCM yang juga sama pentingnya adalah pengantaran atau delivering untuk bisnis kuliner yang baru memiliki 1 cabang. Bisa jadi hal ini belum terlalu referensi. Konsep SCM. Perencanaan merupakan tahap yang paling krusial dalam SCM. Pada tahap ini, perusahaan harus menyusun strategi mulai dari pada proses produksi hingga duplicating yang dibutuhkan selama produksi. Yang selanjutnya, sumber pasokan. Tahap selanjutnya yaitu memastikan sumber pada bahan ataupun jasa harus sesuai dengan kebutuhan produksi. Kemudian proses pengiriman dilakukan tepat waktu agar tidak menyebabkan keterlambatan pada saat produksi. Proses produksi. Penerapan SCM harus memastikan bahan proses produksi berjalan efisien dan seproduktif mungkin, baik dari segi waktu dan biaya. Distribusi produk. Perusahaan harus mampu memiliki partner logistik yang dapat diandalkan agar proses distribusi produk
kepada konsumen berjalan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, proses distribusi ini juga harus memperhatikan gudang penyimpanan agar tidak menyebabkan kerusakan produk. Komplain konsumen. Tujuan untuk supply chain management adalah meningkatkan produktivitas dan efisien produk, sehingga jika terdapat konsumen yang mengembalikan barang karena ada permasalahan dari produk, maka perusahaan perlu melakukan perencanaan ulang. Secara umum, tujuan utama manajemen rantai pasokan ini untuk meningkatkan nilai tambah, sehingga setiap pelaku yang dalam jaringan rantai pasokan memberikan sumbangsi yang dapat meningkatkan nilai suatu produk. Selain meningkatkan nilai tambah, penerapan SCM juga untuk memenuhi permintaan konsumen, peningkatan daya saing, peningkatan keuntungan, dan pembangunan relasi yang baik antara pelaku dalam rantai pasokan, sehingga SCM tidak hanya mementingkan publik atau proses produksi saja, namun juga konsumsi lainnya yang terlibat dalam rantai pasokan tersebut, salah satunya dengan membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pelaku lain di sepanjang rantai pasokan. Jelaskan elemen SCM. Operasi. Kegiatan operasi diharapkan terus mencapai hasil yang sama dari segi kualitas, sehingga kualitas hal tersebut juga berlaku pada penerapan Line Supply Chain Management atau LSCM. Praktik LSCM pada kegiatan operasional harus terus diperhatikan untuk dapat memastikan efisien dan produktivitas bisnis. Yang kedua, interaksi. Penginteraksian produk dari pemasok hingga ke penerima juga memakan waktu yang cukup lama, terutama dalam hal distribusi. Selain itu, pengolahan dokumentasi dan informasi antara pemasok dan penerima juga menjadi bagian dari proses integrasi. Informasi menjadi otak berjalannya Line Supply Chain Management atau LCM karena berperan penting terhadap ketertiban waktu dan efektivitas. Hashing dan flash treatment akibat proses operasional yang harus terus berjalan di dalam Line Supply Chain Management atau LCM, maka flash hashing dan placement adalah napas yang membuat terus hidup. Produsen memerlukan pasokan barang untuk menjaga produktivitasnya. Hal tersebut berkaitan dengan pengadaan dan pembelian barang yang terus disesuaikan. Yang keempat, distribusi dan logistik. Proses akhir dari supply chain management adalah sampainya pengiriman produk atau layanan kepada customer. Ketepatan waktu dalam melakukan proses distribusi menjadi poin utama dalam Line Supply Chain Management atau LSCM. Jelaskan persediaan SCM. Bahan baku. Bahan baku terdiri dari semua barang yang perlu diproses untuk dijadikan produk akhir. Dalam bisnis konveksi, bahan baku produksi pakaian yaitu kain, benang, alat sablon, dan sebagainya. Yang kedua, barang setengah jadi. Ketika bahan baku diproses, status peningkatan menjadi barang setengah jadi. Barang setengah jadi artinya barang ini belum melalui proses quality control pengemasan. Ketiga, barang jadi. Barang jadi adalah proses akhir yang siap untuk dijual di pasar. Jenis persediaan ini sudah melewati semua tahap produksi dan kualitas kontrol. Yang keempat, MRO. MRO merupakan singkatan dari Maintenance Replacement Overhauls. Jenis persediaan ini relevan untuk industri pemakmur.
Yang kelima, fulfilling stores. Seperti yang disebut sebelumnya, salah satu fungsi persediaan yang yaitu sebagai cadangan untuk menghadapi fluktuasi permintaan. Lebih tepatnya, jenis persediaan inilah yang melakukan fungsi tersebut. Yang keenam, cleans investor. Istilahnya untuk jenis persediaan yang satu ini digunakan untuk menamai barang-barang yang dipesan dalam jumlah banyak dan digunakan secara teratur. Yang ketujuh, displaying investors. Dalam industri pemanufaktur biasanya terdapat lebih dari satu mesin untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Hasil dari satu mesin dilanjutkan ke mesin lain untuk tahap proses produksi berikutnya. Yang ke-8, persediaan transit. Jenis persediaan ini merupakan barang-barang yang sedang dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Misalnya, bahan baku yang diangkut ke pabrik dengan modal transportasi atau barang terjadi yang diangkut dari gedung penyimpanan ke toko. Yang pertama, customer atau pelanggan. Pada sebagian perusahaan, customer merupakan mata rantai pertama yang memberi order. Customer memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen sales perusahaan tersebut. Informasi penting yang terdapat dalam pesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman produk dan jumlah yang diinginkan. Yang kedua, planning, perencanaan. Setelah customer membuat pesanan yang diinginkan, planning department akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh customer. Pada tahap ini, department planning juga menyadari akan adanya kebutuhan terhadap bahan baku dan bahan-bahan pendukungnya. Yang ketiga, pembelian. Setelah menerima perencanaan produk, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Departemen pembelian atau planning department akan melakukan pemasukan bahan mentah dan bahan pendukungnya serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat, storing atau persediaan. Bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik dan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Yang kelima, produksi. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi dan dibutuhkan oleh customer. Barang jadi yang telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirim ke customer sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang keenam, angkutan. Departemen pengiriman atau shipping akan mengatur jadwal keberangkatan barang jadi atau finished goods yang di gudang tersebut dengan jadwal yang diinginkan oleh customer.